Mengapa kita tidur? Oleh Matthew Walker, PhD. Bagian 1. Apa yang dimaksud dengan tidur? Bab 1. Tidur. Apakah Anda merasa mendapatkan cukup tidur seminggu belakangan ini? Bisakah Anda mengingat-ingat kapan terakhir kali Anda bangun tanpa jam alarm? Merasa segar dan tidak memerlukan kafein? Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan ini adalah tidak, Anda tidak sendiri. 2/3 populasi orang dewasa di seluruh negara maju gagal mendapatkan 8 jam tidur malam yang direkomendasikan. Saya rasa Anda tidak terkejut melihat fakta ini, tapi Anda mungkin kaget bila mengetahui konsekuensinya. Rutinitas tidur yang kurang dari 6 atau 7 jam setiap malamnya lebih merusak sistem imunitas Anda daripada menambah risiko terkena kanker menjadi lebih dari 2 kali lipat. Kurang tidur adalah faktor gaya hidup utama yang menentukan apakah Anda dapat terkena Alzheimer atau tidak. Kurang tidur, meskipun sifatnya sedang dan hanya untuk seminggu saja, dapat mengganggu kadar gula darah sedemikian rupa sampai-sampai hasilnya dapat diklasifikasikan sebagai pradiabetes atau tanda-tanda peringatan awal diabetes. Waktu tidur yang pendek meningkatkan kemungkinan arteri koroner Anda menjadi tersumbat dan rapuh, menempatkan diri Anda pada alur menuju penyakit kardiovaskular, stroke, dan gagal jantung kongestif. Persis seperti apa yang digambarkan oleh kata mutiara profetik dari Charlotte Bronte. Pikiran yang ruwet adalah bantal yang tidak nyaman. Gangguan tidur dapat menyumbang lebih jauh terhadap semua gangguan kejiwaan kronis, termasuk depresi, kecemasan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Barangkali Anda juga sadar bahwa Anda ingin makan lebih banyak saat Anda merasa lelah. Ini bukanlah suatu kebetulan. Waktu tidur yang terlalu sedikit akan meningkatkan kadar konsentrasi hormon yang membuat Anda merasa lapar, sekaligus menekan kadar hormon pendamping yang justru memberikan sinyal kenyang pada tubuh Anda. Meskipun perut Anda sudah penuh, Anda masih ingin makan lagi. Ini adalah resep yang dijamin ampuh menaikkan berat badan pada orang dewasa maupun anak-anak yang kurang tidur. Lebih buruknya lagi, seandainya Anda mencoba berdiet tapi tidak memperoleh tidur yang cukup saat melakukannya, ini sama halnya dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia, karena sebagian besar bobot tubuh yang turun berasal dari massa tubuh tanpa lemak, dan bukan lemak itu sendiri. Jumlahkan semua konsekuensi kesehatan di atas, dan sebuah mata rantai penghubung yang sudah terbukti kebenarannya akan menjadi lebih gampang untuk diterima. Makin pendek tidur Anda, makin pendek pula masa hidup Anda. Dengan demikian, sangat disayangkan ada pepatah kuno yang mengatakan, I will sleep when I am dead. Adopsilah pola pikir semacam ini, maka Anda akan lebih cepat meninggalkan dunia ini dan kualitas hidup Anda, yang singkat itu, akan menjadi lebih buruk. Jika kurang tidur seumpama karet gelang itu hanya bisa meregang sampai jarak tertentu sebelum akhirnya putus. Sedihnya, manusia pada kenyataannya adalah satu-satunya spesies yang dengan sengaja mengurangi waktu tidur mereka tanpa keuntungan yang pasti. Setiap komponen kesejahteraan hidup dan lipatan-lipatan yang tak terhitung banyaknya pada suatu jaringan sosial sedang terkikis oleh ketidakacuhan kita terhadap tidur yang dapat berakibat mahal, baik secara manusiawi maupun finansial. Begitu mahalnya sampai-sampai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO saat ini mendeklarasikan bahwa kurang tidur sudah mewabah di seluruh negara industri. Bukanlah suatu kebetulan kalau negara-negara yang waktu tidurnya sudah turun drastis selama seabad belakangan ini adalah seperti Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, serta beberapa negara di Eropa Barat menjadi negara-negara yang mengalami kenaikan tertinggi pada
berbagai penyakit fisik dan gangguan mental yang disebutkan tadi. Para ilmuwan seperti saya bahkan sudah mulai melobi dokter untuk mulai meresepkan tidur. Untuk ukuran sebuah nasihat medis, ini mungkin nasihat yang paling tidak menyusahkan dan paling menyenangkan untuk diikuti. Namun, harap jangan keliru menganggap ini sebagai permohonan kepada dokter untuk mulai meresepkan lebih banyak pil tidur. Justru sebaliknya, jika mempertimbangkan bukti-bukti mengejutkan di seputar buruknya konsekuensi kesehatan dari obat-obatan ini, tapi bisakah kita lebih jauh mengklaim bahwa kurang tidur bisa langsung membunuh Anda? Sebenarnya, ya setidaknya pada dua hal. Yang pertama, ada gangguan genetis yang sangat langka yang diawali dengan insomnia yang bersifat progresif yang muncul di usia setengah baya. Setelah beberapa bulan menderita penyakit tersebut, sang pasien tidak akan bisa tidur sama sekali. Di tahap ini, pasien akan mulai kehilangan banyak fungsi dasar pada otak dan tubuh. Tidak ada obat yang ada saat ini yang dapat membantu pasien tersebut untuk tidur. Setelah 12-18 bulan tidak tidur, pasien tersebut akan meninggal. Meskipun kondisi ini luar biasa langka, gangguan ini menegaskan bahwa kurang tidur memang dapat membunuh manusia. Yang kedua, adalah kondisi fatal ketika kita berada di balik kemudi kendaraan bermotor saat kurang tidur. Mengemudi dalam keadaan mengantuk adalah penyebab dari ratusan ribu kecelakaan lalu lintas dan kematian yang terjadi setiap tahunnya. Dan di sini, bukan hanya nyawa orang yang kekurangan tidur itu sendiri yang terancam, tapi juga nyawa orang-orang di sekitar mereka. Tragisnya, satu orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas setiap jamnya di Amerika Serikat karena kesalahan akibat lelah fisik maupun mental. Rasanya meresahkan saat mengetahui bahwa insiden kecelakaan kendaraan yang disebabkan oleh menyetir dalam keadaan mengantuk jumlahnya melebihi total gabungan insiden kecelakaan yang disebabkan oleh alkohol dan obat-obatan terlarang. Sikap apatis masyarakat terhadap pentingnya waktu tidur sebagian disebabkan oleh riwayat kegagalan sains dalam menjelaskan mengapa kita membutuhkannya. Tidur tetap menjadi salah satu misteri biologis terakhir yang paling penting saat ini. Semua metode pemecahan masalah yang mumpuni dalam bidang sains, genetika, biologi molekuler, dan teknologi digital termutakhir belum berhasil membongkar teka-teki dari kondisi tidur yang tetap tersimpan rapat hingga saat ini. Para pemikir dengan standar paling ketat sekalipun, termasuk menang penghargaan Nobel Francis Crick yang berhasil menyimpulkan struktur tangga spiral DNA, kuintilian pendidikan terkemuka sekaligus pakar retorika dari Roma, dan bahkan Sigmund Freud telah mencoba dan berupaya memecahkan kode tidur yang penuh teka-teki, namun sia-sia. Untuk dapat membingkai lebih jelas kondisi ketidaktahuan ilmiah yang kita miliki sebelumnya, bayangkan saat anak pertama Anda lahir. Di rumah sakit, dokter masuk ke kamar bersalin dan berkata, "Selamat, Anda mendapatkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kami sudah menyelesaikan seluruh tes pendahuluan dan semuanya kelihatan bagus." Ia tersenyum menenangkan dan mulai berjalan ke pintu. Akan tetapi sebelum keluar dari kamar ia berbalik dan berkata, "Hanya satu hal saja, sejak saat ini dan seterusnya, dan di sepanjang hidup anak Anda, dia secara rutin akan mengalami kondisi seperti koma. Terkadang, itu bahkan bisa menyerupai kematian. Dan selagi tubuh Anda terbaring diam, benaknya seringkali akan dipenuhi dengan halusinasi yang menakjubkan dan aneh. Kondisi ini akan mengambil alih sepertiga masa hidupnya. Dan saya sama sekali tidak tahu mengapa dia melakukannya, atau penyebabnya. Jadi semoga beruntung." Memang mengherankan, tapi sampai dengan baru-baru ini, begitulah kenyataannya. Para dokter dan ilmuwan tidak bisa memberi Anda jawaban yang konsisten atau lengkap atas pernyataan mengapa kita tidur. Pertimbangkan bahwa kita sudah mengetahui fungsi dari ketiga dorongan dasar kehidupan,
yakni untuk makan, minum, dan berkembang biak selama berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus tahun ini. Namun dorongan biologis utama keempat yang berlaku di seluruh kerajaan binatang, yakni dorongan untuk tidur, tetap tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan selama beribu-ribu tahun ini. Menelaah jawaban mengapa kita tidur dari perspektif evolusi hanya makin memperumit misteri yang ada. Terlepas dari sudut pandang apapun yang Anda ambil, tidur akan tampak sebagai fenomena biologis yang paling bodoh. Ketika Anda tidur, Anda tidak dapat mengumpulkan makanan. Anda tidak dapat bersosialisasi. Anda tidak bisa menemukan pasangan dan berproduksi. Anda tidak dapat memelihara atau melindungi keturunan Anda. Lebih buruk lagi, tidur membuat Anda rentan dimangsa. Tidur jelas merupakan salah satu perilaku paling membingungkan dari semua perilaku manusia. Berdasarkan alasan-alasan manapun di atas, apalagi jika semuanya digabungkan, pastinya telah ada tekanan evolusi yang kuat untuk mencegah munculnya dorongan untuk tidur atau apapun yang mirip dengan itu. Seperti yang pernah dikatakan seorang ilmuwan yang meneliti dorongan tidur, jika dorongan tidur tidak memiliki fungsi yang mutlak vital, maka ini merupakan kekeliruan terbesar yang pernah dibuat dalam proses evolusi. Namun, dorongan untuk tidur itu terus bertahan, bahkan bertahan dengan gagahnya. Malahan, setiap spesies yang telah dipelajari hingga saat ini pun tidur. Fakta sederhana ini memastikan bahwa tidur berevolusi bersama, atau segera setelah hidup itu sendiri ada di planet kita. Terlebih lagi, dorongan untuk tidur yang bertahan di sepanjang masa evolusi berarti punya manfaat luar biasa yang jauh melampaui semua bahaya dan kerugian yang diakibatkan olehnya. Pada akhirnya, mengajukan pertanyaan, mengapa kita tidur, adalah keliru. Ini mengisyaratkan bahwa ada satu fungsi tunggal, alasan utama dari mengapa kita tidur, dan kita berupaya untuk menemukannya. Ada beragam teori terkait hal ini, mulai dari yang logis atau waktu untuk menyimpan energi, hingga yang ganjil atau kesempatan untuk mengoksigenisasi bola mata, sampai ke psikoanalisa atau keadaan tidak sadar di mana kita memenuhi hasrat terpendam kita. Buku ini akan mengungkap kebenaran yang sangat berbeda. Dorongan tidur jelas jauh lebih kompleks, lebih menarik, dan yang mengejutkannya, lebih terkait lagi dengan kesehatan kita. Kita tidur untuk sederetan panjang dari fungsi tubuh, yang sifatnya jamak, konfigurasi manfaat yang melimpah yang didapatkan pada malam hari, yang membantu otak dan tubuh kita. Tampaknya tidak ada satupun organ utama di tubuh kita ataupun proses di otak kita yang tidak dioptimalkan melalui tidur, dan fungsinya akan terganggu jika kita tidak mendapatkan dalam jumlah cukup. Menerima manfaat kesehatan yang begitu melimpah setiap malam bukanlah hal yang mengejutkan. Bagaimanapun, kita terjaga selama 2/3 masa hidup kita, dan kita tidak semata-mata menerima satu hal yang bermanfaat dalam rangkaian waktu tersebut. Kita berhasil menyelesaikan berbagai macam tugas yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita dan kemampuan kita untuk bertahan hidup. Jika demikian, mengapa kita memperkirakan bahwa dorongan tidur tersebut dan 25-30 tahun rata-rata waktu yang diambil dari hidup kita hanya menawarkan satu fungsi saja? Melalui sejumlah besar penemuan yang didapatkan dalam 20 tahun belakangan, kita mulai menyadari bahwa evolusi tidak membuat kesalahan yang spektakuler saat mencetuskan konsep untuk tidur. Tidur melepaskan sejumlah besar manfaat yang menjamin kesehatan kita. Dan ini adalah resep yang dapat Anda konsumsi secara berulang setiap 24 jam sekali. Seandainya Anda memilih untuk itu, atau banyak yang tidak melakukannya. Tidur dapat memperkaya beragam fungsi otak, termasuk kemampuan kita untuk belajar, mengingat, serta mengambil keputusan dan pilihan dan logis dan masuk akal. Tidur juga bermanfaat bagi kesehatan psikologis kita karena dapat
mengalibrasi ulang sirkuit emosional di otak, membuat kita dapat melewati berbagai tantangan sosial dan psikologis di hari berikutnya dengan tenang dan kepala dingin. Kita bahkan mulai berhasil memahami pengalaman paling kontroversial dan paling sulit untuk ditembus dari semua pengalaman sadar kita. Mimpi. Bermimpi memberikan serangkaian manfaat unik bagi semua spesies yang cukup beruntung untuk dapat merasakannya, termasuk manusia. Dari semua karunia tersebut, salah satunya adalah banjirnya cairan neurokimia pada sistem aktivitas saraf yang dapat meredakan kenangan menyakitkan serta ruang realitas virtual di mana otak kita menyatukan pengetahuan di masa lalu dan masa kini, menghilangkan kreativitas. Di bagian bawah tubuh kita, tidur mengisi kembali persenjataan sistem imunitas kita, membantu melawan pertumbuhan sel-sel ganas, mencegah infeksi, dan menangkal segala macam penyakit. Tidur mereformasi kondisi metabolik tubuh kita dengan menyetel keseimbangan insulin dan peredaran glukosa. Tidur dapat mengatur selera makan kita lebih jauh, membantu mengontrol bobot tubuh melalui seleksi makanan sehat daripada dorongan impulsif yang menuruti nafsu. Waktu tidur yang memadai akan menjaga perkembangbiakan mikrobioma di usus kita, tempat di mana kita tahu banyak hal terkait kesehatan dan gizi kita berasal. Tidur yang cukup berkaitan erat dengan kebugaran sistem kardiovaskular, menurunkan tekanan darah sekaligus menjaga jantung kita dapat kondisi baik. Diet dan olahraga yang seimbang sangat penting, itu benar. Tapi sekarang kita melihat tidur sebagai faktor unggulan dan dalam tritunggal kesehatan. Gangguan fisik dan mental yang diakibatkan oleh tidur yang buruk selama satu malam jauh melebihi gangguan yang diakibatkan oleh ketiadaan makanan atau latihan dalam waktu yang sama. Sulit untuk dibayangkan ada kondisi lain, baik yang terjadi secara alami atau yang dimanipulasi secara medis, yang mampu memberikan pemulihan kesehatan mental dan fisik yang lebih manjur pada setiap tingkatan analis. Berdasarkan kekayaan pemahaman ilmiah baru yang kita miliki tentang tidur itu sendiri, kita tidak perlu lagi menanyakan apa manfaat tidur tersebut. Justru sebaliknya, kita sekarang dipaksa untuk bertanya jika ada fungsi biologis lainnya yang tidak mendapatkan manfaat dari satu malam tidur nyenyak. Sejauh ini, hasil dari ribuan studi terus menegaskan bahwa itu tidak ada. Sebuah pesan tegas muncul dari kebangkitan kembali penelitian ini. Tidur adalah satu-satunya hal paling efektif yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kembali kesehatan otak dan tubuh kita setiap hari. Upaya terbaik Ibu Pertiwi sejauh ini untuk menentang kematian. Sayangnya, bukti nyata yang mengungkapkan secara jelas seluruh bahaya yang dapat menimpa para individu dan masyarakat ketika tidur kita menjadi makin singkat belum disampaikan secara jelas kepada publik. Ini merupakan kealpaan yang paling mencolok dalam obrolan kesehatan kontemporer. Untuk itu, buku ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai intervensi yang akurat secara ilmiah untuk menangani kebutuhan yang belum terpenuhi ini. Dan apa yang saya harapkan bisa menjadi sebuah perjalanan untuk menemukan hal-hal mengagumkan. Buku ini bertujuan untuk merevisi apresiasi budaya kita terhadap aktivitas tidur dan menyadarkan kita akan pentingnya aktivitas tersebut. Secara pribadi, saya perlu mencatat bahwa saya tergila-gila pada apa yang dinamakan tidur, atau bukan hanya bagi diri saya semata, meskipun saya memang memberikan kesempatan yang tidak dapat diganggu-gugat kepada diri sendiri untuk tidur selama 8 jam setiap malamnya. Saya tergila-gila pada segala hal menyangkut tidur dan apa yang dilakukannya. Saya sangat berhasrat menemukan semua yang belum diketahui tentangnya. Saya sangat senang mengkomunikasikan kecemerlangannya yang menakjubkan kepada masyarakat luas. Saya terobsesi untuk menemukan setiap dan segala metode untuk dapat mempersatukan kembali manusia dengan tidur yang sangat mereka butuhkan.
Jalinan asmara ini sekarang telah membentang di sepanjang 20 tahun lebih karir penelitian saya, yang dimulai ketika saya masih menjadi profesor ilmu penyakit jiwa di Harvard Medical School, dan terus berlanjut hingga sekarang. Saat saya kini menjadi profesor ilmu saraf dan psikologis di University of California. Namun, ini bukanlah cinta pada pandangan pertama. Saya menjadi peneliti tidur secara kebetulan. Saya tidak pernah memiliki niatan sebelumnya untuk menekuni bidang yang berada di wilayah luar esoterik ilmiah ini. Di usia 18 tahun, saya mendaftar untuk bersekolah di Queen's Medical Center di Inggris, sebuah institusi menakjubkan di Nottingham yang mengagung-agungkan sekelompok ilmuwan otak luar biasa yang ada di fakultasnya. Pada akhirnya, bidang medis ternyata bukanlah panggilan saya, mengingat bidang ini tampaknya lebih memedulikan jawaban, sedangkan saya selalu lebih terpikat dengan pertanyaan. Bagi saya, jawaban sekedar cara untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya memutuskan untuk mempelajari ilmu saraf, dan setelah lulus, memperoleh gelar doktoral saya di bidang neurofisiologi dengan dukungan beasiswa dari Dewan Penelitian Medis Inggris di London. Semasa pendidikan doktoral itulah saya pertama kali mulai berkontribusi secara real di bidang sains dalam riset tentang tidur. Saya sedang mengamati pola-pola aktivitas gelombang otak pada para lansia di tahap awal demensia, berlawanan dengan apa yang diyakini secara luas. Demensia bukan hanya terdiri atas satu jenis saja. Alzheimer adalah penyakit yang paling umum ditemui, tapi merupakan satu dari banyak tipe. Untuk sejumlah alasan penanganannya, sangatlah penting untuk mengetahui sesegera mungkin demensia tipe apa yang sedang diderita oleh seseorang. Saya mulai menilai aktivitas gelombang otak para pasien saya saat mereka terjaga dan tidur. Hipotesis saya, ada semacam sinyal listrik yang memberikan tanda khas di otak yang dapat meramalkan subtype demensia seperti apa yang sedang berkembang di otak seseorang. Pengukuran yang diambil pada siang hari tampak ambigu, tanpa tanda-tanda yang khas sebagai pembeda. Baru pada pencatatan lautan gelombang otak di malam hari, itulah nasib malang para pasien yang saya terlihat jelas. Penemuan itu membuktikan bahwa tidur berpotensi digunakan sebagai tes litmus diagnosis awal yang baru untuk memahami tipe demensia seperti apa yang akan berkembang pada diri seseorang. Tidur menjadi obsesi saya. Jawaban yang telah diberikannya kepada saya, seperti semua jawaban lain yang bagus, justru mengantarkan saya kepada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menakjubkan, di antaranya, apakah gangguan tidur pada diri pasien saya sebenarnya berkontribusi terhadap penyakit yang sedang dideritanya, dan bahkan menyebabkan beberapa gejala buruk, seperti kehilangan memori, agresi, halusinasi, delusi. Saya membaca semua materi yang bisa saya dapatkan. Suatu kebenaran yang nyaris sulit untuk dipercaya mulai terungkap. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui alasan jelas mengapa kita perlu tidur dan apa yang dikerjakannya. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan saya sendiri tentang demensia jika pertanyaan pertama yang fundamental ini tetap tidak terjawab. Saya memutuskan untuk memecahkan kode rahasia yang terkandung dalam tidur itu sendiri. Saya menghentikan riset demensia saya dan untuk posisi pasca doktoral yang membawa saya melintas Samudra Atlantik ke Harvard, mulai berkutat untuk menjawab satu dari teka-teki paling misterius tentang kemanusiaan, hal yang sudah lama diburu oleh para ilmuwan terbaik sepanjang sejarah. Mengapa kita tidur? Dengan kenaifan murni, bukan kebohongan, saya yakin bahwa saya akan dapat menemukan jawabannya dalam waktu 2 tahun saja. Itu terjadi 20 tahun silam. Namun, terlepas dari motivasi orang-orang yang mempertanyakannya, masalah sulit tetaplah masalah sulit. Mereka memberikan pelajaran dengan tingkat kesulitan yang sama. Kini, setelah berkutat selama 2 dekade dalam riset saya sendiri, dikombinasikan dengan ribuan hasil studi laboratorium lain di seluruh dunia,
Kami berhasil mendapatkan banyak jawaban. Penemuan-penemuan tersebut telah membawa saya melewati berbagai perjalanan yang luar biasa, istimewa dan tidak disangka-sangka, baik di dalam dan di luar lingkungan akademis. Dari menjadi konsultan tidur untuk NBA, NVL, dan tim sepak bola British Premier League, sampai pada Pixar Animation, berbagai lembaga pemerintah, serta perusahaan-perusahaan teknologi dan finansial terkemuka, dan ikut serta di dalam dan membantu menyusun sejumlah program televisi dan dokumenter arus utama. Terungkapnya berbagai informasi tentang tidur itu sendiri, bersama dengan banyak penemuan serupa yang dihasilkan sesama rekan ilmuwan peneliti tidur, akan menawarkan semua bukti yang Anda butuhkan tentang betapa vitalnya tidur itu sendiri. Satu komentar terakhir tentang struktur buku ini. Bab-babnya ditulis dalam urutan yang logis, melewati sebuah alur cerita besar dalam 4 bagian utama. Bagian 1 mengungkapkan hal membingungkan yang disebut tidur ini. Apa artinya? Apa yang bukan? Siapa yang tidur? Berapa lama mereka tidur? Bagaimana manusia seharusnya tidur? Atau tapi tidak melakukannya? Dan bagaimana tidur tersebut berubah di sepanjang benteng kehidupan atau masa hidup Anda, entah secara baik ataupun buruk. Bagian kedua, menguraikan secara terperinci hal-hal yang baik, buruk, dan mematikan dari aktivitas tidur dan kehilangan waktu tidur. Kita akan menjelajahi semua manfaat tidur yang mengagumkan itu bagi otak dan tubuh manusia, menegaskan betapa tidur itu sebenarnya tidak ubahnya seperangkat pisau set Swiss Army yang menakjubkan untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup kita. Lalu kita akan mengalihkan perhatian pada bagaimana dan mengapa kurangnya waktu tidur yang memadai akan mengarah pada kondisi berbahaya, seperti kesehatan yang buruk, penyakit, dan kematian yang datang terlalu cepat. Sebuah pengingat untuk tidur jika memang pernah ada sebelumnya. Bagian ketiga, menawarkan jalan aman lewat aktivitas tidur menuju dunia mimpi yang fantastis. Akan dijelaskan secara ilmiah, dari mengintip ke dalam otak para individu yang sedang bermimpi dan bagaimana persisnya mimpi menginspirasi para pemenang Nobel dengan gagasan-gagasan memukau yang mengubah dunia, sampai kepada apakah mengendalikan mimpi benar-benar mungkin dilakukan atau tidak. Dan apakah hal semacam itu bijak untuk dilakukan? Semuanya ini akan diungkapkan. Dan bagian keempat, menghadapkan kita langsung pada persoalan-persoalan yang menjelaskan banyak gangguan tidur termasuk insomnia. Saya akan membongkar alasan-alasan yang jelas maupun yang tidak begitu jelas tentang mengapa begitu banyak di antara kita kesulitan untuk mendapatkan tidur yang baik setiap malamnya. Kemudian dilanjutkan dengan suatu diskusi terbuka tentang pil tidur dengan didasarkan pada data ilmiah dan klinis ketimbang mendengarkan apa kata orang atau branding message. Kemudian akan disampaikan saran-saran mendetail tentang berbagai terapi tanpa obat-obatan baru yang lebih aman dan lebih efisien untuk tidur yang lebih baik. Beralih dari persoalan tidur ke level tidur di masyarakat, kita selanjutnya akan mempelajari dampak mengkhawatirkan dari waktu tidur yang tidak memadai terhadap bidang pendidikan, bidang pengobatan dan layanan kesehatan, dan bidang bisnis. Bukti yang ada telah memecahkan berbagai mitos tentang manfaat lamanya waktu terjaga dengan tidur yang sedikit dalam upaya mencapai tujuan utama dari setiap sektor tersebut secara efektif, etis, aman, dan menguntungkan. Untuk mengakhiri isi buku ini dengan harapan tulus dan optimistis, saya akan melakukan sebuah peta jalan berisi berbagai ide yang dapat menghubungkan kembali kemanusiaan dengan tidur yang sudah lama hilang darinya. Suatu visi baru untuk tidur di abad ke-21. Saya perlu menjelaskan pula bahwa Anda tidak harus membaca buku ini secara berurutan dari bab 1 sampai bab 4. Setiap bab pada umumnya dapat dibaca sendiri-sendiri tanpa kehilangan terlalu banyak arti pentingnya. Oleh karena itu,
Saya mengundang Anda untuk menikmati buku ini baik secara menyeluruh atau sebagian-sebagian, secara lompat-lompat dan memilih bab yang Anda sukai atau secara berurutan. Semua itu terserah Anda. Sebagai penutup, saya menyampaikan sebuah pernyataan. Seandainya Anda mengantuk dan jatuh tertidur selagi membaca buku ini, tidak seperti sebagian besar penulis lainnya, saya tidak akan berkecil hati. Bahkan, berdasarkan pokok bahasan dan isi buku ini, saya akan secara aktif mendorong Anda untuk mengembangkan perilaku semacam itu. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki tentang hubungan antara aktivitas tidur dan memori, akan menjadi pujian terbesar bagi saya jika saya mengetahui bahwa Anda, sang pembaca, tidak dapat menahan dorongan untuk memperkuat dan dengan demikian mengingat apa yang sedang saya katakan kepada Anda dengan tertidur. Jadi, Anda bebas terkantuk-kantuk di sepanjang membaca buku ini. Saya sama sekali tidak akan terasa tersinggung, justru sebaliknya. Saya akan merasa sangat girang karenanya.